Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Kembali lagi di Asyik PDR, belajar dari rumah ya. Bagaimana kabar kalian di rumah? Semoga kabar kalian di rumah dalam keadaan sehat, selalu ceria, dan semangat belajar walaupun belajar dari rumah ya. Kembali lagi di Asyik PDR ini, kita akan belajar lagi terkait materi kelas 3 SD. Nah, sekarang kita akan belajar terkait tentang apa? Kita akan belajar tentang ragam hias pada kain batik. Nah, ragam hias. Apa itu ragam hias? Ragam hias sendiri merupakan sebuah karya seni rupa yang berupaya meningkatkan estetika. Estetika itu sama juga dengan keindahan, ya. Untuk meningkatkan estetika suatu benda dengan cara memberi gambar atau hiasan. Nah, di dalam ragam hias pada kain batik itu terdapat motif hias. Contohnya pada batik ini. Nah, di dalam batik ini terdapat motif hias. Apa itu motif hias? Motif hias ya pada kain batik itu merupakan corak atau pola yang menjadi kerangka gambar pada batik. Yaitu berupa perpaduan antara garis, bentuk ya, garis, bentuk, dan desain menjadi satu kesatuan yang mewujudkan batik secara keseluruhan. Ya. Terbentuk sebuah batik seperti ini. Ya. Nah, di dalam motif hias biasanya juga ada motif hewan, manusia, ya, geometris, dan motif lain. Ya. Nah, di dalam motif hias ya, itu juga termasuk terdapat contoh dari gambar dekoratif. Masih ingatkah kalian apa itu gambar dekoratif? Gambar dekoratif adalah gambar dengan corak dan motif tertentu untuk menghias pada permukaan benda. Nah, jadi sebelum terbentuk motif hias ini, itu ada gambar dekoratif yang mana hanya corak dan motif tertentu untuk menghias pada permukaan benda. Jadi yang mana tadinya itu hanya permukaan benda kosong, ya. Kemudian digambar dengan corak dan motif. Nah, di dalam gambar dekoratif ini itu terdapat unsur-unsur gambar dekoratif. Yuk kita bahas lagi, apa itu unsur-unsur gambar dekoratif? Apa saja? Yang pertama itu ada garis. Dulu sudah pernah dibahas bahwasannya garis itu ada garis horizontal, ada garis lengkung, ada garis zigzag, dan garis gelombang. Ya. Garis ini merupakan unsur dari gambar dekoratif. Kemudian apalagi? Bidang. Bidang sendiri itu merupakan dari bidang datar, ya, yaitu ada persegi, ada lingkaran, ada persegi panjang, ada segitiga. Kemudian apalagi warna. Warna itu bertujuan itu agar gambar dekoratif itu akan lebih menarik dan lebih indah. Nah, di dalam gambar dekoratif ada motifnya. Apa saja motifnya? Motif gambar dekoratif. Ada motif hewan, ada tumbuhan, kemudian ada manusia, ada motif geometris, dan benda alam. Nah, ini adalah motif gambar dekoratif. Nah, seperti yang terlihat ya, seperti yang terlihat pada batik ini adalah salah satu contoh dari motif hewan dan tumbuhan pada batik Bali. Ya, terdapat pada kain batik ini di sini ada hewan ya, ini adalah terlihat burung, kemudian dan tumbuhan. Nah, ini ada
ada motif tumbuhan, ini berupa daun ya. Kemudian ini ada bunga ya, bunga. Nah, berarti ini adalah contoh dari motif hias, yaitu motif hewan dan tumbuhan. Yang mana ini sebagai contoh adalah motif hewan dan tumbuhan pada batik Bali. Ya. Oke, kemudian motif hias pada karya seni. Nah, motif hias pada karya seni. Motif hias apa tadi? Ya, motif hias terutama pada kain batik yaitu corak atau pola yang menjadi kerangka gambar pada batik ya. Berupa perpaduan antara garis, bentuk dan desain menjadi satu kesatuan yang mewujudkan batik secara keseluruhan. Nah, biar lebih gampang ya, motif hias sendiri itu merupakan dasar atau corak dari sebuah bidang sehingga terlihat indah. Ya. Kemudian motif hias sendiri itu biasanya itu memiliki simbol atau makna tertentu ya yang tergambar dalam motif hias. Nah, motif hias. Motif hias ini terbagi menjadi dua macam. Apa saja? Yaitu motif hias geometris dan motif hias non geometris. Nah, motif hias geometris. Motif hias abstrak atau motif tidak nyata. Nah, ini pengertian dari motif hias geometris. Jadi, motif hias geometris itu artinya motif hias abstrak atau motif hias tidak nyata. Nah, motif hias geometris ini biasanya berbentuk persegi, ya, segi empat, zigzag, lingkaran, segitiga, garis lengkung, dan yang lain sebagainya. Ya. Nah, contoh motif hias, ya, contoh batik yang menggunakan motif hias geometris. Nah, contohnya ini. Contohnya adalah ini. Ini adalah termasuk motif hias parang ya, yang merupakan contoh motif hias geometris. Oke, kemudian motif hias non geometris. Apa pengertian dari motif hias non geometris? Motif hias non geometris adalah motif hias yang dibuat dengan hewan dan tumbuhan. Maksudnya motif hias yang dibuat dengan motif hewan ya, dengan gambar hewan dan gambar tumbuhan ya. Nah, contohnya apa? Nah, ini adalah contohnya pada motif batik semen Jogja ya. Nah, ini adalah contoh dari motif hias non geometris, di mana di motif hias ini terdapat apa? Terdapat gambar hewan dan tumbuhan. Nah, di sini ada gambar Garuda, kemudian tumbuhannya. Nah, ini ada dedaunan. Adalah contoh dari motif hias non geometris. Nah, biasanya ya, gambar dekoratif itu pun dibuat dengan menggunakan unsur garis, bidang dan warna. Nah, agar terlihat indah dan menarik, itu sebuah gambar ya, khususnya pada kain batik itu dapat diwarnai seperti batik yang kalian lihat ya. Terserah kalian, semisal ada tugas membuat batik dengan unsur ya, dengan unsur motif ragam hias ya, motif hias geometris atau non geometris. Nah, jadi kalian bisa memberikan warna agar terlihat lebih cantik, lebih menarik ya, kemudian lebih bagus. Seperti itu. Nah,
Paham ya? Jadi motif hias pada karya seni itu dibagi menjadi dua, yaitu motif hias geometris dan motif hias non-geometris. Di mana motif hias geometris itu adalah motif hias abstrak atau motif tidak nyata. Biasanya itu motif hiasannya itu berbentuk persegi atau segi empat atau zigzag atau lingkaran, segitiga dan lain sebagainya. Yaitu abstrak ya. Kemudian motif hias non geometris yaitu motif hias yang dibuat dengan motif hewan, motif gambar hewan dan gambar tumbuhan. Contohnya pada ini motif batik semen Jogja ya, yang merupakan contoh motif hias non geometris, di mana di dalam motif batik ini terdapat motif gambar hewan dan gambar tumbuhan. Jelas ya apa itu motif hias ya pada karya seni, khususnya pada kain batik. Oke, nah tuh hanya sedikit ya pembelajaran terkait dengan motif hias ya. Semoga bermanfaat dan dapat menjadi pengetahuan kalian terkait motif hias pada karya seni, khususnya pada kain batik. Tetap semangat belajar, tetap jaga kesehatan, selalu ceria dan salam dan bahagia. Kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia.